Ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita ini dalam 2 kuartal ini berturut-turut sudah menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Saya melihatnya bahwa kalau kita tidak mampu menjaga konsumsi domestik kita atau daya beli kita, ya akan semakin terjerembab. Jadi dengan adanya krisis ini, kita harus segera berusaha menjaga tingkat konsumsi, daya beli, sehingga dampaknya tidak terlalu parah, terutama di tingkat mikro. Gitu. Ya, saya melihat beginilah, pen ini disiapkan agak sedikit tergesa-gesa, kemudian situasi cenderung berubah-ubah. Belum juga situasi politik dan hal-hal lain yang terjadi karena situasi global. Menurut saya, Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja kementerian yang terkait. Karena kita juga sudah cukup sabar, rakyat juga sudah cukup sabar menunggu kebijakan ini bisa sampai kepada masyarakat dan memberikan dampak yang positif. Nah, faktanya kan kalau kita perhatikan dari sejak digulirkannya pen ini hampir tidak terasa sama sekali dampaknya. Nah, bahkan di beberapa kementerian tingkat penyerapannya pun masih cukup rendah. Jadi memang ada yang saya pikir beberapa kementerian memang perlu dievaluasi. Ya, saya mau coba nyambungin dulu di kementeriannya itu sendiri. Saya nggak tahu kementerian itu punya hal yang seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas begini, masyarakat dalam hal ini sebetulnya berjalan sendiri tanpa bimbingan panduan kementerian terkait. Jadi apa gunanya itu kementerian kalau kemudian seolah-olah jalannya apa yang telah terjadi ini seperti autopilot gitu loh. Nah, saya ingin menyoroti bahwa kementerian yang memiliki anggarannya tingkat penyerapannya rendah ini ya salah satu yang perlu dievaluasi. Dalam kondisi begini tidak ada hal lain, alasan lain yang digunakan oleh siapapun apapun untuk berdalih bahwa faktanya penyerapan anggaran mereka itu rendah. Ya, saya kalau menyebutkan satu persatu tidak baik lah, Bapak kan bisa lihat nanti di data-data yang ada. Hanya saya mengisyaratkan bahwa kementerian yang kinerjanya buruk diantaranya adalah kementerian yang tingkat penyerapan anggarannya rendah. Ya, yang pertama kita tetap harus fokus bagaimana menangani wabah ini agar kemudian terus menurun. Itu yang pertama, karena satu. Yang kedua, bagaimana kita menjaga supaya ekonomi masyarakat paling tidak bisa stabil. Artinya walaupun kemarin sempat terjadi penurunan, jangan berlanjut kemudian kepada posisi resesi. Bahkan ketahanan pangan ini harus betul-betul menjadi perhatian utama kita. Kalau dua hal ini bisa kita jaga dengan baik, maka yang ketiga keempat tidak perlu lagi terjadi.